Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kita adalah mata pelajaran matematika. Pelajaran ini tentang pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini ada dua hal yang ingin Bapak bahas, yaitu pengertian data dan cara-cara pengumpulan data. Baik, kita langsung saja memulai pembelajarannya. Pengumpulan data. Data ini pengertiannya secara umum dapat dikatakan adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercayai kebenarannya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi ada faktanya inilah sebagai dasar kita untuk menarik suatu kesimpulan. Fakta ini apa? Itulah segala sesuatu yang terlihat benar-benar terjadi. Selanjutnya, dalam pengambilan dalam data ini, dalam pemerolehan data ini ada dua jenis data. Yang pertama itu adalah data primer. Data primer ini dikatakan adalah data yang diambil langsung. Datanya ini diambil langsung, kita langsung ngambil ke sumbernya tanpa perantara apapun. Selanjutnya, kedua itu adalah data sekunder. Data sekunder ini dapat dikatakan adalah data yang diambil tidak langsung. Kita menggunakan perantara lain, misalnya bisa sumber berita orang lain, atau orang lain ini dapat informasi dari orang lain gitu. Itu maksudnya Jadi beda primer dan sekunder. Kalau primer, Bapak ulang kembali, adalah pengambilan yang diambil secara datanya itu diambil secara langsung. Yang kedua, sekunder itu adalah diambil tidak langsung. Selanjutnya adalah tentang pengumpulan data. Pengumpulan data ini dapat dikatakan adalah proses pengambilan data. Datanya, gimana cara data ini diambil, bagaimana data ini diambil. Ada 4 cara pengambilan data atau 4 cara pengumpulan data. Pertama adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini caranya gimana? Yaitu diambil langsung berdasarkan pengamatan langsung. Kita langsung, misalnya nantilah ada contohnya nanti ada contohnya Bapak jelaskan. Jadi berdasarkan pengamatan langsung, diambil langsung, kita catat langsung. Yang kedua adalah dengan lembar isian. Jadi ada alat bantu lembar isian. Ada alat bantu, yaitu lembar isian atau sering dibilang itu angket. Jadi angket ini kita sebar ke orang atau kita sebar ke sumber-sumber yang mau kita ambil datanya, suruh mereka data, baru kita kumpulkan. Itulah, jadi orang disuruh mengisi lembar isian yang telah disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah bertanya langsung. Bedanya, kalau bertanya langsung, kita langsung bertanya ke sumbernya, terus kita catat, kita bertanya apa, terus kita catat hasilnya apa. Nanti ada contohnya Bapak jelaskan di slide selanjutnya. Yang keempat adalah tes. Ini biasanya ini guru ini atau Bapak Ibu guru pengen tahu hasil belajar ini bagus enggak, cara mengambil pengumpulan datanya apa, gimana dengan tes. Yaitu membuat pertanyaan. Tesnya itu bisa membuat pertanyaan atau latihan untuk mengetahui nilainya. Jadi dikasih pertanyaan, dikasih latihan, hasilnya tujuannya apa? Kita supaya dapat nilai, supaya dapat datanya. Oh iya, kelas ini pelajaran matematika tuntas semua. Begitulah maksud dari cara tes tersebut. Baik, contohnya ini contoh tentang berdasarkan pengamatan langsung. Pencatatan langsung. Pencatatan langsung. Ini contohnya. Udin, siswa kelas 5B, SD Negeri 01 Muara 1. Udin mendapat tugas dari guru untuk mendata berat badan seluruh siswa kelas 5B. Jadi yang dilakukan Udin apa? Menimbang, memanggil
kawan-kawannya untuk ditimbang. Jadi kawan-kawannya satu persatu ditimbang. Dapatlah hasilnya. Aisyah 30 kg, Aminah 26 kg, Agus 24 kg, sampai Jainuddin 35 kg. Ini diambil langsung, diamati sama Udin dan dicatat langsung oleh Udin berapa beratnya. Ini ya cara pencatatan langsung. Selanjutnya tentang lembar isian. Contohnya ini tadi Bapak bilang ada alat bantu lain. Alat bantunya ini lembar isian. Misalnya kita mau pemilihan ketua kelas, ya kan banyak nih dari 21 orang siswa, kan pasti semuanya mau. Nah, jadi dipilihlah siapa yang paling mau. Ternyata ada 4 orang ya. Jadi dari 4 orang ini Bapak buat lembar isian. Jadi lembar isiannya ini Bapak bagi ke kawan-kawannya, Bapak bagi ke kalian semua. Kalian pilihlah satu. Nah, ini udah jelas lembar isiannya. Jadi yang ini adalah contoh lembar isian. Pilihlah satu orang dari calon ketua kelas di bawah ini untuk menjadi ketua kelas 5B. Beri tanda centang, beri tanda checklist ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah tentang bertanya langsung. Ya, bertanya langsung ini, nah itu tadi ya, ini bertanya langsung ini kita langsung nanya ke orang lain ya. Kita nanya langsung ke sumbernya. Ini lagi-lagi Udin dapat tugas ya, disuruh gurunya mencatat apa hobi kalian dan makanan kesukaannya. Jadi sebelum bertanya langsung itu, Udin membuat daftar pertanyaan sesuai data yang dibutuhkan oleh gurunya. Jadi Udin membuat daftar pertanyaan, apa hobi kamu, apa makanan kesukaanmu. Jadi Udin mendatangi teman-temannya satu persatu, lalu dicatatnya ya. Ditanyanya kepada teman-teman. Aisyah, ketahuan lah kalau hobi Aisyah selama ini adalah membaca buku. Makanan kesukaannya adalah bakso dan somai. Aminah, hobinya ternyata main badminton. Kita nggak tahu selama ini ya. Dan makanan kesukaannya apa? Nasi goreng. Agus hobinya main bola, makanan kesukaannya sate dan bakso, dan seterusnya. Ya, begitulah. Dan terakhir, ini adalah tentang tes. Itu yang tadi Bapak bilang. Jadi, Bapak pengen tahu hasil ujian kalian ini gimana? Hasil mata pelajaran matematika ini gimana pada pelajaran. Jadi, Bapak buatlah tes. Kalian kerjakan tesnya, Bapak ambil latihannya. Jadi tesnya ini berupa latihan ya, berupa tugas. Jadi ada alat bantu tambahan ya. Jadi dapatlah dari hasil ulangan harian ini, dapatlah diperoleh Aisyah berapa nilainya sampai Jainuddin ya. Begitulah pengambilan data dengan cara tes. Itulah 4 contohnya. Baik, dalam hal ini untuk mengetahui gimana tingkat keberhasilan pembelajaran kita ini ada tugas dari Bapak ya, tugasnya yang hangat-hangat sekarang. Jadi tugas kita adalah cari data tentang jumlah korban virus corona di Indonesia per hari ini. Tanggal berapa hari ini? 1 April 2020. Dari data-data itu ya, yang di Indonesia ya, yang di luar negeri nggak usah ya. Buat 5 pertanyaan ini dan dijawab. Pertama, tuliskan jumlah pasien yang positif. Kedua, tuliskan jumlah pasien yang meninggal dunia. Ketiga, tuliskan jumlah pasien yang sembuh. Keempat, tuliskan provinsi mana yang paling banyak menjadi korban. Ya, provinsi mana ya. Yang kelima, tuliskan, nah ini untuk kita sendiri di Aceh, tuliskan jumlah provinsi pasien yang positif, negatif, meninggal dunia yang ada di provinsi Aceh. Ya, kelima pertanyaan ini cari datanya, carinya di mana? Ya, banyak sumber informasi yang bisa, apalagi zaman sekarang ini ya, bisa dicari di sumber resmi pemerintah ya, Kak. Ya, bisa ya. Kalau kayak untuk pemerintah pusat ini sumber resminya itu ada di websitenya kalau tidak salah covid19.go.id. Kalau di Aceh ini cari aja di websitenya Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Nanti ketahuan ini jawabannya ya. Nah, jadi selanjutnya tugas ini diselesaikan dan bisa dikumpul nanti malam, paling lama jam 9 malam atau jam Indonesianya 21.00 WIB ya. Tolong dikumpul ya.
Ya, kumpulnya gimana caranya? Jangan dikirim ke grup, tapi kirim ke WA pribadi Bapak.